Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan buat kumpul di tempat ini. Karena jujur gak semua orang punya waktu dan gak semua orang juga punya kesempatan, dan lagi gak semua orang dipilih untuk duduk di majelis ini. Seperti kita pada malam hari ini, kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin haji, kadang yang terlintas di kepala adalah belum mampu, nanti saja kalau sudah tua, nunggu mapan misalnya. Padahal haji itu bukan soal nanti, haji soal sekarang. Bagaimana kita mempersiapkan haji, bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling Allah panggil. Bukan cuma nunggu, tapi menyiapkan langkah emas menuju Baitullah. Dan tidak cuma niat, tapi mulai ikhtiar menuju tanah suci. Hari ini kita kedatangan seseorang yang insya Allah tidak asing bagi kita. Beliau dikenal dengan gaya dakwah yang dekat dengan anak muda, bahasanya ringan tapi dalam, sederhana tapi kena ke hati. Beliau adalah Ustadz Hanan Ataki. Semoga kehadiran beliau malam ini menjadi salah satu jalan hijrah kita, dan mungkin salah satu sebab Allah mengundang kita ke Baitullah. Kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Wali Kota Banda Aceh, Ibu Eliza Saifuddin Jabal. Kemudian sahabat saya ini saya bilang adik karena beliau masih muda sekali ya. Masya Allah, yang ahli pantunnya pantun tentang jomblo-jomblo ya. Wali Kota Banda Aceh, Bang Abdal Khalilullah. Kemudian Ibu Ida Triana Widowati, tetangga saya di Bandung, tapi nggak pernah ketemunya di sini. Sebagai SFMB Funding dan Transaction PSI. Kemudian Bapak Imsak Ramadan. Oh, lagi di jalan ya. Baik. Dan para alim ulama, para guru, para ustaz, para sepuh, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, gen milenial dan juga Gen Z yang ada di masjid dan penuh dengan keberkahan. Saya ingin membuka sharing pada malam ini dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Adik-adik sekalian, para pemuda, Gen milenial dan Gen Z yang dirahmati Allah SWT,
Tapi saya pengen meng-highlight kata kafah, kata menyeluruh yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena hari ini kita beragama mulai terasa agak parsial, kurang komprehensif. Apa parsialnya? Sebagai anak muda kadang-kadang kita kayak memilih ya, memilih dari syariat itu mana yang relate sama kita, mana yang kita anggap nggak relate, mana yang kayaknya mudah, mana yang kayaknya susah, mana yang nyaman, mana yang nggak nyaman. Jadi secara keislaman kita memilih tuh syariat-syariat yang kayaknya nih syariat youth friendly banget nih, anak muda banget nih. Tapi ada juga yang syariat kayak ini enggak anak muda banget deh. Yang tadi diistilahkan dengan haji itu adalah ibadah orang tua. Sehingga kesannya kalau kita masih muda, kita belum ada kewajiban haji, belum ada keharusan, belum ada urgensi buat melaksanakan ibadah haji itu. Kenapa? Karena ibadah haji itu identiknya dengan ibadah orang tua. Bahkan sekarang sampai ke syariat menikah pun mulai ada sedikit gap nih sama anak muda, terutama mungkin Gen Z ya. Dan saya nggak mau ngejudge, saya tahu alasannya. Bisa aja alasannya karena trauma orang tua, karena trauma lingkungan, bisa juga trauma pribadi karena memang pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sehingga akhirnya muncullah tagline marriage is ya, pernikahan itu menakutkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil Islam, untuk berislam secara kafah, bukan secara juz'i, bukan secara parsial. Kita belajar untuk mengamalkan rukun Islam bukan cuma kayak syahadat, sholat, dan puasa aja. Tapi kita juga belajar untuk menjadi orang yang mampu berzakat. Kita belajar untuk menjadi orang yang mampu berhaji. Jadi bukan kayak excuse, gua mah nggak punya harusan berzakat, soalnya belum sampai nisab dan haul. Berarti kita belum kafah. Jangan merasa kita nyaman dengan keparsialan kita. Jadi kalau kita belum bisa ngamalin semua rukun Islam, kita tuh belum kafah, teman-teman. Sebagai seorang Muslim, gimana ya rasanya kita pulang nanti ketemu Allah, ketemu Rasulullah, tapi ajaran beliau ada yang belum kita laksanakan karena memang kita nggak mau effort, karena kita nggak mau mempersiapkan, karena kita nggak mau planning itu, kita kayak pasrah-pasrah aja. Sehingga muncullah excuse tadi adalah, oh saya belum punya kemampuan nisab dan haul untuk bayar zakat, jadi pasrah aja nggak bayar zakat. Coba deh berjuang sampai kamu bisa bayar zakat. Karena kalau kita belum bisa bayar zakat, berarti kita belum mengamalkan salah satu rukun Islam, walaupun tidak wajib, tidak dosa karena memang nggak mampu, tapi kan tetap aja kita belum kafah. Begitu juga dengan menikah. Oke, kamu nggak nikah sekarang nggak apa-apa, tapi jangan sampai kamu ngerasa kayak nikah itu nggak penting, nikah itu nggak harus. Kayaknya saya juga nggak akan nikah aja. Padahal nikah itu adalah menyempurnakan sebagian agama. Berarti kan belum kafah. Hingga kita sekarang kayak, oke, saya nggak akan nikah tahun ini, saya nggak akan nikah sampai beres Piala Dunia misalnya, saya nggak akan nikah sampai pemilihan presiden nggak akan datang. Kenapa? Karena saya lagi pengen nyiapin diri sehingga nanti kalau saya nikah, saya tuh nikah dengan keadaan yang udah siap sebagai suami, istri, atau orang tua. Jadi kita pantaskan diri kita, teman-teman. Begitu juga dalam konteks syariah haji. Jadi kita sebagai anak muda tuh coba munculin deh awareness kalian ya, bahwa ternyata haji itu adalah salah satu keharusan dalam agama dan itu kesempurnaan Islam kita. Sehingga kalau misalnya kalian merasa kayak secara umur kayak masih muda deh. Pertama, haji itu ibadah fisik, harusnya memang dilakukan di masa muda. Kedua, secara finansial kayaknya lu belum punya uang cukup buat haji dan ya udah mulai nabung. Ini bukan endorse ya, ini saya motivasi ya, semangat buat haji. Yang ketiga, kenapa harus hajinya nanti kalau memang bisa dimulai dari sekarang?
Ini fadilah ya. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak bisa melakukannya karena ada uzur syar'i, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu secara sempurna. Jadi nggak harus juga kita benar-benar semuanya meninggal dalam keadaan berstatus haji hajah. Tapi kalau kalian udah niat serius pengen haji dan dibuktikan keseriusan itu dengan nabung, qadarullah ada yang meninggal sebelum tabungannya utuh, qadarullah ada yang meninggal sebelum dapat jadwal ataupun antrian yang sekian tahun, dia meninggal nih. Berarti status dia sudah melaksanakan ibadah haji sempurna kafah. Jadi bisa loh kita tuh mengkafahkan agama kita tuh bisa. Misalnya mau bayar zakat, aduh saya belum jadi orang yang berkewajiban membayar zakat, soalnya harta saya belum cukup. Ya udah ikhtiar, kalian azam, kalian niat, kalian kerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan target nanti saya harus punya tabungan yang sudah masuk nisab dan mau untuk bayar zakat. Ternyata qadarullah kalian meninggal dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, belum punya kemampuan berzakat, berarti kalian dicatat sudah berzakat. Kenapa? Karena niatnya itu sudah menjadi satu kebaikan. Ini yang Allah minta dengan ayat udkhulu fis-silmi ada niatnya, ada keinginannya, ada azamnya. Saya pengen menyempurnakan agama, qadarullah meninggal jomblo. Tapi bukan ada yang sempurna, gak agama yang sempurna, karena dia menikahnya itu kuat. Hanya qadarullah memang dia nggak nikah di dunia, dia nikahnya di surga. Karena semuanya pada akhirnya juga akan ketemu jodohnya. Kalau nggak ketemu di sini, ketemu di sana. Saya pengen banget umroh, saya pengen banget haji, saya pengen banget bersedekah, saya pengen banget bayar zakat, saya pengen banget membela agama Allah, saya pengen banget berjihad, saya pengen banget berdakwah, saya pengen banget menyebarkan ilmu, saya pengen banget hafiz Al-Quran. Tapi mulainya dari juz 30, 29, juz 1, juz 2, meninggalnya di juz 9, meninggalnya di juz 12, belum 30 juz, insya Allah habis. Kenapa? Karena dia udah tunjukin niat buatnya lewat effortnya, lewat mujahadahnya, lewat ikhtiarnya. Jadi ini teman-teman, yang pertama memang menyempurnakan Islam itu adalah lima. Dan menyempurnakan Islam itu nggak harus terlalu perfeksionis, walaupun katanya sempurna, tapi tidak harus perfeksionis. Nanti perfeksionis tunggu kumpul dulu duitnya, baru niat. Tunggu dulu sampai bisa haul dan besok, baru bayar zakat. Nggak harus seperfeksionis itu. Ketika kalian berniat haji saat ini dan niat kalian tulus, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hari ini juga kita dicatat orang yang mendapatkan pahala haji. Terus kenapa kita menurunkan kebaikan itu? Ternyata kebaikan itu mudah kan? Menjadi seorang muslim yang utuh itu mudah ternyata. Kenapa kita tunda? Dan enggak dipaksa juga harus menabung misalnya sebulan di atas UMR sementara penghasilan kita pas-pasan misalnya. Ya semampunya aja. 500.000, berapa ratus ribu, sekian juta sesuai dengan kemampuannya misalnya. Tapi karena dia niatnya malam ini, berarti malam ini Allah sudah mencatat dia sebagai salah satu di antara hamba Allah yang sudah berhaji. Pahalanya itu. Begitu dia laksanakan secara fikih, pahalanya dilipat gandakan minimal 10 kali lipat minimal. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Maksimalnya nilainya hisab. Allah lebih tahu. Ada yang sampai 20, ada yang sampai 100, ada yang sampai 1000, tergantung bagaimana effort dan perjuangan dia. Kenapa? Karena al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu, pahala itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal, dan Allah lebih tahu siapa yang paling sulit. Ada yang hajinya dia itu nabungnya dari haji aja dia kumpulin. Ada yang hajinya gara-gara dia jadi pemulung. Ada yang hajinya itu uang nggak kepake dia buat haji, saking banyaknya uang. Maka di antara mereka berdua jazanya beda, masyaqqahnya beda, kesulitannya beda. Tapi angka UMR-nya sama, minimal 10 kali lipat. Maksimal dia nggak ada hisab, Allah yang lebih tahu. Makanya ketika
ketika kita berniat kebaikan, jangan ditunda teman-teman. Bahkan para ulama itu sudah mengajarkan kita buat yang namanya ta'addudin niyah, perbanyak niat-niat baik. Tapi niat yang azam, bukan khawatir ya. Karena niatnya ada dua, ada azam, ada khawatir. Khawatir itu bahasa Arab yang jadi khawatir. Apa itu khawatir? Niat yang keganti-ganti, selintas niat ini pindah lagi, nggak ada effortnya, nggak ada keseriusan, itu namanya khawatir. Kalau azam itu memang dia coba ikhtiarkan sekecil apapun kemampuannya. Jadi pertama dari ayat ini kita belajar, yuk kita sempurnakan agama kita malam ini juga. Dengan apa? Yang mampu kita lakukan secara fikih kita kerjakan, yang belum mampu kita lakukan secara zahir atau fikih kita niatkan ibadah batin dulu. Kalau belum mampu ibadah sholat. Yang kedua teman-teman, ini khusus buat MC. Saya pengen sharing tentang apa hubungannya syariat Islam, nanti khususnya ibadah haji dengan mental health. Karena saya dari sejak pulang dari Mesir dulu memang azam saya itu dakwahnya tuh di anak muda. Kalau dulu anak muda tahun 2014 itu adalah gen milenial, Gen Z-nya masih kecil. Dan isu anak muda milenial adalah tentang patah hati, jomblo fisabilillah, sama karir. Itu isu 2014. Sehingga materi dakwah saya dari dulu tuh 2014 itu tentang masalah anak milenial, gimana caranya abah gak pacaran, jadi jomblo selama di jalan Allah, nanti dia mulia, gak kompak, gak punya pacar, kamu gak usah insecure. Itu kan pesan sebetulnya dari jomblo fisabilillah. 2020, 2021 milenialnya udah pada punya anak. Jadi bukan segmen dakwah saya lagi nih, udah punya anak. Karena saya milenial juga bareng dengan teman saya sih. Jadi yang milenialnya udah pada dewasa, udah pada punya anak, ganti nih Gen Z 2021 mulai remaja. Sehingga dakwah saya pindah ke Gen Z. Gen Z realitasnya beda lagi sama milenial. Isunya Gen Z beda sama milenial kalau kita riset. Apa isunya Gen Z? Salah satunya adalah mental. Itu isunya Gen Z. Bukan berarti Gen Z mentalnya nggak sehat, bukan. Ini menjadi isu bukan karena krisis aja, tapi ini menjadi isu karena konsepnya satu generasi. Generasi Gen Z itu concern sekali dengan kesehatan mental, self-reward, self-love. Mereka lebih suka dengan kualitas kehidupan mereka. Makanya trennya kalau di zaman dulu sebelum Gen Z gede, orang flexingnya tuh kan flexing harta ya. Mobil bagus, rumah bagus, pokoknya kayak gitu tuh. Kalau entertain, labing, beer house, pokoknya yang agak-agak kiri lah. Tapi begitu Gen Z-nya gede, sekarang mereka tuh lifestyle-nya tuh bukan kayak gitu. Lifestyle-nya tuh apa? Gym. Lifestyle-nya itu apa? Lari. Lifestyle-nya itu apa? Yoga. Lifestyle-nya itu apa? Mereka tuh minum kopi yang sambil kerja gitu. Jadi lifestyle-nya tuh lebih healthy lifestyle. Kenapa? Karena Gen Z udah sangat sadar tentang kebutuhan personalnya. Ini menurut saya hal baik. Saya karena orangnya nggak suka ngejudge, selalu melihat dari POV positifnya aja. Karena kadang-kadang ada juga bilang, oh Gen Z mah dikit-dikit mental, lemah mental. Enggak. Sebetulnya penyakit mental itu bukan Gen Z doang sih, kalau boleh saya klarifikasi. Semua generasi itu ada masalah mental sih. Salah satunya apa? Mental exhaustion, burnout, lelah secara mental. Apa indikator orang yang lelah secara mental? Gampang ngamuk, gampang tantrum, marah-marah. Ternyata yang marah-marah di jalan bukan cuma Gen Z kan? Yang ngebanting anak bayinya hanya gara-gara anak bayi itu nangis terus sepanjang malam tuh orang tua generasi. Cuma mereka nggak aware aja bahwa itu isu mental. Dianggap kamu tuh orangnya kayak gini dari dulu. Enggak, kamu tuh bukan kayak gitu. Normalnya nggak kayak gitu. Kamu lagi capek aja. Kalau kamu lagi capek, harusnya kamu me time. Me time itu hak kamu kok gitu. Nah, Gen Z ngerti itu. Mungkin Gen kita dulu, sekarang udah mulai lagi. Sehingga karena
karena dakwah saya sekarang masuknya ke Gen Z, saya pengen membawa literasi Islam itu POV-nya POV Gen Z, termasuk yang malam ini saya bahas. Apa hubungannya antara menegakkan rukun Islam atau syariat Islam dengan kesehatan mental? Jangan hanya dilihat penegakan syariat itu hanya sekedar urusan hukum, urusan fikih, urusan doktrin, urusan idealisme, urusan hal haram, surga neraka, semuanya betul. Tapi ada satu poin lagi yang kita kayaknya agak kurang aware. Apa? Ternyata menegakkan syariat itu kebutuhan kita, bukan tuntutan dari luar, bukan keharusan yang kita nggak boleh bertanya kenapa. Menegakkan syariat itu kebutuhan kita, teman-teman. Bahkan untuk anak Gen Z, menegakkan syariat itu adalah bagian dari terapi mental. Jadi orang yang paling sehat mentalnya adalah orang yang paling kafah syariatnya. Nanti kita baca dari sudut pandang ilmiahnya. Saya bisa katakan bahwa orang yang paling sehat mentalnya adalah orang yang paling kafah syariatnya. Sehingga kalau kita ngerasa kayaknya aku ada masalah deh secara mental, kayaknya aku capek deh, kayaknya aku anxiety deh, kayaknya aku punya trauma deh, kayaknya aku panic attack deh, kayaknya aku bipolar deh, kayaknya aku schizo deh, kayaknya aku NPD deh. Segala varian mental issue-nya lah, mental problem ya. Coba, karena saya ustad katanya ya, maka saya coba menawarkan narasinya versi Islam. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, jadi saya akan bawa sisi psikologis klinisnya. Saya hanya menyampaikan versi Islam yang nanti pembuktiannya tetap ilmiah, psikologis, dan seterusnya. Apapun masalah mental yang sedang kalian alamin, adik-adik, coba kalian lihat atau introspeksi diri, muhasabah diri, seberapa baik penerapan syariah dalam kehidupan personal. Karena itu mempengaruhi kepada kesehatan mental kalian. Dan ini proven secara ilmiah. Dalam ilmu psikologi modern ada sebuah konsep psikologi itu namanya itu holistic well-being. Jadi kehidupan pendekatan holistik. Apa itu holistic well-being? Itu adalah tentang keselarasan antara dimensi fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual. Dan semua itu terwakil oleh rukun Islam. Artinya orang yang paling sehat secara holistik konsep tadi adalah orang yang punya emosi positif, orang yang punya personal growth secara baik, orang yang punya relationship yang positif tidak toksik, orang yang punya meaning tentang hidupnya, dan orang yang tahu achievement atau life goals-nya. Dan itu terwakili dalam konsep baik rukun iman, rukun Islam, atau ihsan atau tasawuf. Dan ada rukun Islam, rukun iman, ihsan. Bahasa lain dari ihsan ini tasawuf tentang syurur, tentang rasa. Bagaimana Islam memandang konsep holistic well-being ini? Islam melihatnya adalah misalnya gini, ibadah itu adalah tentang spiritual stability. Bahasa lebih ke mental itu adalah inner life. Ibadah itu adalah tentang inner life kalian. Karena hari ini kita inner kita itu nggak hidup loh. Yang hidup itu adalah luarnya kita, zahirnya kita. Kita kayak terlalu serius untuk mengurus urusan zahir, tapi kita jarang mempedulikan urusan kehidupan batin. Contoh apa? Kita kan suka posting kan. Kita posting itu sebelum posting ngapain? Foto dulu kan. Pas foto ngambil angle yang paling bagus, jangan sampai backline kan gitu kan. Itu pun pakai apa? Filter. Jadi fotonya tuh udah pakai filter. Kadang filternya di sosial media, kadang filternya di aplikasi, kadang filternya juga ada di si kamera itu sendiri. Pakai filter, lighting, angle. Ini kan semua urusan zahir ya.
biar zahirnya itu maksimal bagus. Udah foto, edit, brightness-nya, coloring-nya, dan segala macam edit, foto, video, apalagi lebih repot lagi mengeditnya kan. Begitu udah diedit, nanti posting itu ngelihat timingnya, kapan yang lagi waktu yang bagus misalnya. Oh habis isya, oh pagi-pagi, oh sore dan segala macam. Mereka tahu lah waktu yang prime time-nya. Mereka pikirkan gimana postingannya tuh bagus. Udah diposting, nanti ada strategi gimana nge-posting supaya dia viral, supaya dia views-nya naik. Kita mikirin banget tentang kebutuhan zahir itu. Atau yang kalian kadang-kadang mainnya tuh di second gitu atau di WA status, udah posting, dicek satu-satu yang views siapa aja gitu kan. Ternyata 24 jam udah di-update di WA status, orang yang ditarget gak ada view. Akhirnya besok posting pulang khusus buat dia. Relate kan? Kalau sama. Orang yang ditarget gak ada view, gak ngeliat. Aduh, kalau targetnya dia, kenapa yang ngeliat tetangga? Kenapa yang ngeliat teman siapa gitu? Karena besok posting pulang khusus buat dia, kayak private gitu loh buat sebenarnya. Ternyata gak dilihat juga, seminggu posting cuma postingan yang sama, hanya pengen dilihat sama satu orang doang. Kenapa? Karena udah capek-capek ngedit, filter, bla bla bla. Tapi kita jarang islah batin kita. Siapa yang lihat? Allah. Kalau zahir kita lihat siapa? Manusia. Kan manusia tidak melihat batin kita. Kata Umar bin Khattab, nahkum bizawahir. Kami cuma bisa berhukum dengan yang tampak. Manusia itu cuma melihat yang zahir kita, tapi kita caper banget sama manusia. Terus yang lihat batin kita siapa? Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila walikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat penampilan kalian. Allah enggak melihat harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian, kemudian perbuatan kalian. Artinya innahu alim bidzati sudur. Allah tuh melihat hati. Terserah konsep eksternal kita atau zahir kita sebaik apa. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau orang munafik, apa orang munafik? Enggak selaras antara zahir sama batinnya. Bilang kami bersaksi, nasyhadu, kami bersyahadat engkau ya Muhammad Rasulullah. Kata Allah juga bersaksi mereka Islam. Qalatil a'rab amanna. Ada orang-orang anak Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bilang kalian itu belum beriman, kalian itu baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman kalian belum masuk ke dalam hati. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum. Kenapa? Fi qulubihim. Jadi yang Allah lihat itu indah lain. Tapi kita nggak pernah caper sama Allah. Padahal itu kebutuhan kesehatan mental. Capernya gimana Ustaz? Capernya adalah Islam Sariah. Perbaiki urusan-urusan yang menghasut. Khalwah kita, hati kita, dan seterusnya. Itu namanya spiritual stability. Dan itu adalah bagian dari kesehatan mental, tawazun, life balance. Karena orang kalau nggak punya life balance, maka hidupnya nggak akan sehat. Dan balance atau tawazun itu adalah sunnatullah, fitrah kehidupan. Apa dalilnya bahwa balance itu fitrah? Allah menciptakan langit dan bumi dengan wada'al mizan.
mizan. Life balance itu konsep mental health. Dan ternyata salah satu bentuk life balance itu adalah memiliki inner life. Bukan cuma zahir, batinnya terhidup. Dan inner life itu adalah salah satu bahasa cara kita berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah nggak melihat ucapan kita kalau dalam urusan kurban. Allah nggak menerima darah dan dagingnya. Allah menerima takwanya. Dan takwa itu di sini katanya. Semua urusan kita, ibadah puasa, Allah lihatnya apa? Takwanya. Allah takun. Puasa itu sin. Gak ada yang tahu kita puasa nggak puasa. Allah yang maha tahu. Jadi yang Allah lihat itu adalah inner life. Dan itu dilatih dengan ibadah. Sholat khusyuknya. Tapi kita sholat yang kita perhatikan cuma fikih zahirnya, rukun, wajib, sunnah yang membatalkan, yang membuat sholat itu tidak harus diganti atau cukup sujud sahwi, bla bla bla, pahalanya, wudunya, dan seterusnya, hadap kiblatnya, niatnya, doa istiqamahnya, berdiri, rukun, sujud, tahiyat dan seterusnya. Tapi kita nggak pernah belajar fikih khusyuk. Padahal sholat zahir sempurna, kalau dia atau bahkan nggak khusyuk, maka dia menjadi sholat yang cacat. Walaupun zahirnya sempurna. Sempurna akalnya, nggak jadi ulang lagi. Tapi batinnya nggak khusyuk, dia nggak khusyuk. Setiap sholat yang menghidup, asal sholat muncul ide. Allah. Nemu aja ide kalau lagi sholat. Begitu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang tuh ide. Akhirnya cara nyari ide lagi, sholat lagi. Tapi niatnya bukan lillah kan? Pengen dapetin lagi ide yang tadi hilang. Itu kualitas ibadah kita yang harusnya inti dari sholat itu adalah zikrullah. Mengingat Allah supaya apa? Ingat Allah. Azkuruni azkurkum wa aqimus sholata lidzikri wa la dzikrullahi akbar. Salah satu tafsir dari kata wa la dzikrullahi akbar itu adalah Allah mengingat kita itu lebih besar daripada kita mengingat Allah dalam sholat. Jadi kalau kita bisa ingat Allah dalam sholat, Allah ingat kita lebih agung dari itu. Contohnya gimana? Kita ingat Allah gini misalnya, Allah Kaulah Tuhan. Cuma segitu doang kita ingat Allah. Kaulah Tuhan bukan ciptaku. Oke, Allah ingat kita lebih. Hambaku ini baik banget. Hambaku ini ya kemarin hilaf, nggak apa-apa, maafin. Hambaku ini pandai bersyukur. Hambaku ini kemarin melakukan kebaikan ini. Hambaku ini begini. Hambaku diingat sama Allah kebaikan-kebaikan kita lebih banyak dari yang kita ingat tentang kebaikan Allah. Itu artinya waladzikrullahi. Gimana cara biar waladzikrullahi akbar? Sholat. Tapi dengan syarat khusyuk ingat Allah. Kalau kalian ingat Allah yang lebih dari satu, misalnya Allah itu pencipta, Allah itu baik banget, Allah itu maha pengampun, Allah memberi rezeki, Allah begini, Allah lebih banyak daripada satu kesimpulan doang, maka Allah mengingat kalian jauh lebih banyak dari itu. Bayangkan kalau kualitas khusyuk kita berdiri dengan Allah tentang konteks berdirinya apa, ruku kita ingat Allah dalam konteks rukunya apa, sujud kita ingat Allah dalam konteks sujudnya apa. Semua gerakan sholat kita ingat Allah dengan konteks yang berbeda-beda. Sungguh Allah dan kita jauh lebih banyak konteksnya dari itu. Waladzikrullahi. Tapi kan kita nggak memperhatikan. Kita sibuk dengan memperbaiki penampilan zahir, pakaian terbaik, kupluk terbaik, pakai kupluk, pakai peci, pakai apa, bagus, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, udah gitu juga tidak dengan hati? Itu diajarkan lewat ibadah. Kemudian muamalah, kita kan ada syariat kita juga mengandung unsur muamalah selain ibadah. Muamalah itu apa? Healthy relationship yang enggak ada toxic. Jadi kalau kita menegakkan syariat muamalah, kita akan punya relationship yang healthy, yang sehat dan berkualitas. Salah satunya misalnya hakul muslim al muslim.
atau fiqhul jiran, hak muslim atas muslim yang lain, menjaga hak-hak tetangga, fikih bertetangga, rumah tangga, bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana kita dengan saudara, bagaimana kita dengan pasangan, bagaimana kita dengan Pak adalah kita tahu bagaimana harusnya kita bermuamalah dengan manusia, kejujuran kita, komitmen kita. Kalau utang itu jangan lupa bayar. Kalau ditagih utang jangan lebih dalam daripada yang punya uang. Ini kan fikih muamalah kan. Kalau kita bisa menjalankan konsep muamalah syariah Islam, kita akan punya yang namanya healthy relationship. Dan itu kebutuhan kesehatan mental, life balance. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Jangan baperan sama orang tua, masa cuma disuruh pergi ke warung beli apa gitu, langsung ada status, kayaknya aku di rumah ini bukan anak kandung deh. Disuruh belanja, cuma disuruh keluar rumah doang, keluar kamar doang buat makan. Kak, keluar ke makan, jangan di kamar terus, langsung ada status broken home. Jangan baperan, karena itu circle terdalam kita, rawat circle terdalam kita. Kan tahu nggak? Kebutuhan buat hidup itu kita butuh berapa circle dalam hidup? Cuma 5. Kalau data manusia, cuma 5 yang kita butuhin buat hidup. 1, keluarga. 2, tetangga. 3, guru. 4, sahabat. 5, organisasi. Organisasi ini bisa kerja, bisa kuliah, bisa komunitas. Cuma 5 ini. Netizen bukan kebutuhan bagaimana. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kita lebih merawat hubungan kita dengan netizen daripada circle yang 5 yang ada dalam real life kita. Judulnya sih reuni, ketemuan. Judulnya sih family time, makan bareng keluarga. Tapi semuanya lagi terkoneksi dengan netizen lewat gadgetnya masing-masing. Mereka enggak secara ruh wajah sadar dan hadir mereka. Ketemu sih di meja, tapi semuanya melihat screen. Artinya apa? Kita lebih sering menjaga hubungan dengan ring yang kelima, circle yang keenam, ketimbang 5 circle yang paling penting dalam hidup kita. Keluarga, tetangga, guru, sahabat, organisasi. Ini bukan urutan, tapi bisa pokoknya 5 itu. Netizen itu kalau dia adalah kerjaan profesional, kalau enggak hanya bonus saja. Bahkan seringnya kalau lagi nggak benar nih jadi toxic. Kenapa kita hidupnya sering mengeluh? Jangan-jangan kalau kisah hidup kita itu kadang-kadang kita lebih sibuk dengan circle ke-6 daripada circle yang 5. Sementara yang 6 ini nggak kenal kita, akhirnya komennya suka-suka dia. Tapi kita terganggu sama komennya dia. Padahal yang menerima kita apa adanya itu ada 5 kelompok dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak pernah sadar dengan kehadiran mereka. Keluarga menerima kalian apa adanya kok gitu. Silakan pulang. Tetangga, kalau kita bisa punya tetangga yang baik, itu benar-benar anugerah dalam hidup kita. Yang bantu kita kalau ada musibah dia duluan, bukan orang jauh. Sahabat yang tahu betul tentang sisi-sisi gelapnya kalian, tapi dia masih mau berteman sama kalian tanpa kepentingan. Siapa lagi? Guru yang ngajarin kalian tidak ada, nggak meminta balasan apa-apa selain dari Allah. Tempat organisasi, karena dengan mereka lah kita membangun kehidupan kita, membangun diri kita, kapasitas kita. Tapi kita menganggap itu nggak ada, sehingga ketika kita dihujat di sosmed, rasanya hidup kita udah selesai. Enggak. Yang kalian butuhkan itu cuma 5. Kalau 5 ini sehat, insya Allah hidup kalian ada apa-apa. Terserah mau seluruh dunia menghujat kalian, apa masalah. Saya udah sering viral. Ini pengalaman ya. Rasa-rasanya 6 bulan sekali udah saya viral. Ada aja fitnahnya. Terus gimana cara saya menghadapinya? Kalian pernah belajar di sosmed enggak? Enggak. Karena kan kita orang aja ya. Udah kok, mati. Kan gitu. Kalau mau nurutin ego kan kita pasti nggak gregetan gitu kan, mau dibalas. Enggak, kenapa? Karena buat saya itu circle ke-6. Saya ngelihat aja yang 5 ini dari pasar enggak baik enggak dengan saya. Kalau baik berarti bisa kemana aja. Terserah sosial media mau gimana juga, itu nggak akan berubah. Ini life balance. Dan itu diajarkan lewat fikih muamalah. Coba belajar syariat
orang tua apa, hak anak apa. Itu cara kita ngerawat di masa itu. Ke guru itu jangan cuma formalitas pas lagi di masa pendidikan doang. Guru itu seumur hidup. Sowan ke guru, datang ke guru. Saya setiap pulang ke Aceh ini pasti jadwal saya selain mengunjungi ziarah makam ibu saya di Sirot, saya pasti ke guru-guru. Kenapa? Karena itu kebutuhan saya. Saya tahu betul itu adalah need personalnya saya. Guru, sahabat, coba rawat itu. Fikir bersahabat itu gimana sih? Gimana biar kita nyaman dalam bersahabat? Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Artinya kita coba cari damai aja deh, maafin, waliyafu waliyasfu, maafin, berlapang dada. Itu kan fikih-fikih bersahabat kan? Itu kan syariat bersahabat. Tetangga juga gitu ada syariatnya. Apalagi pekerjaan juga ada syariatnya. Kalau kita bisa menjalankan syariat Islam dalam konsep muamalah, berarti kita menegakkan healthy relationship dalam hubungan mental health, life balance. Itu ada dalam syariat. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah salah satu di antara syariat Islam, urusan ruhaniyah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatillah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Emotional regulation. Gimana cara kita mengelola emosi kita? Itu diajarin dalam fikih tazkiyatun nafs. Gimana cara kita belajar sabar itu gimana sih? Gimana cara kita belajar lapang dada itu gimana? Gimana cara kita belajar positive thinking itu gimana? Gimana cara kita move on itu gimana? Fa'idha faragta fansab. Gimana cara fansab, move on? Gimana cara kita biar lapang dada? Syarhus sadar, alam nashrah laka sadrak. Gimana cara kita rilis? Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami turunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Turunkan beban, bahasa keren sekali apa? Rilis kan? Itu diajari di surat Syarah, surat tentang tazkiyatun nafs. Kita belajar lagi. Jadi mempelajari Islam itu bukan hanya belajar tentang ibadah dan sifatnya ritual doang, teman-teman. Belajar hidup, belajar mental health, belajar life balance. Cuma selama ini narasinya nggak ke sana. Selama ini kan mungkin beda ustaz, beda narasi kan. Kalau ustaz yang jamaahnya ibu, biasanya narasinya gini: harta suami, harta istri, harta istri. Karena jamaahnya, saya nggak tahu itu hadis dari mana. Kalau ustaz jamaahnya orang tua mungkin ya karena salah satu maunya. Memang bagiannya masing-masing. Kan tapi kita sedikit sekali dari yang benar-benar concern ngerti banget tentang perjalanan muda. Sedikit loh. Kenapa? Karena kurang riset. Saya senang riset. Saya nggak mau berdakwah tanpa riset. Saya nggak mau dakwah cuma narasi doang. Harus riset dong realitasnya. Dalam dakwah disebut dengan fiqhul waqi', memahami realitas. Jadi yang mengerti kebutuhan anak muda sedikit, makanya kita jarang mendengar literasi agama dengan narasi-narasi yang relate sama kebutuhan anak muda. Padahal agama kita sempurna. Syariat kita itu hubungannya itu dengan Gen Z banget. Jadi jangan kalian pikir kayaknya syariat satu cocoknya Gen X deh. Semua Gen itu cocok dengan syariat Islam, hanya gaya komunikasinya aja yang beda. Gen Z itu Islami banget. Kan Gen Z itu salah satu sifat Gen Z yang saya kagum ya. Mereka itu rafah. Apa itu rafah? Keenakan. Ini itu bagus. Gen Z itu keenakan banget. Gak pengen ganggu orang, gak pengen ngeracunin orang. Lama-lama jadi kayak people pleasure kan. Walaupun people pleasure-nya ada problem, tapi kan triggernya apa? Rasa gak enak. Rasa gak enaknya tinggi gitu. Itu ada dalam Islam, teman-teman. Tinggal kita balance saja. Apa rafah yang sehat itu kayak gimana, yang gak menyakiti diri kita sendiri kayak gimana. Yang terakhir adalah tentang akhirat. Semua literasi Islam tentang akhirat itu ngajarin kita tentang apa? Tentang meaning, tentang makna hidup. Kalau kita nggak ngerti
akhirat dalam hidup kita, kita tuh gak akan punya makna dalam apa yang kita kerjakan. Maafin orang, kalau nggak pakai akhirat susah untuk yang muncul ego. Apa ini memaafkan? Oh, memaafkan itu adalah yang dimaafkan sama Allah. Allah tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Emangnya kamu gak pengen Allah maafin kamu? Kan gitu kan tawaran Allah. Dan setiap kalimat tentang masalah maaf ditutup dengan Allah itu maha ghafur, Allah itu maha afu, maha pengampun, maha pemaaf. Kenapa? Biar kita termotivasi. Oh, saya nggak mau maafin dia karena dia, soalnya saya masih sebel sama dia. Terus gimana caranya biar saya bisa maafin dia? Karena Allah itu bimbingnya. Saya pengen dapat surga Allah, saya pengen dapat ampunan Allah, saya pengen lapang kubur, saya pengen dapat syafaat Nabi. Itu meaningnya, cari meaning dalam hidup kita. Baru kita bisa menjalani hidup kita itu dengan lapang dada. Meaningnya itu akhirat. Dunia tambahan, ukhratul kemudahan dan seterusnya. Tapi utamanya akhirat. Jadi kalau kita tujuannya, life goals kita, achievement kita itu memang akhirat, kayaknya kita akan lebih mudah deh meletakkan meaning-meaning dalam segala pilihan hidup. Terakhir tentang haji. Ini namuzaj apa ya? Simulasi ya. Simulasi tentang bagaimana syariat itu berhubungan dengan mental. Apa hubungan antara haji dengan mental health? Ini salah satu contoh rukun Islam yang berhubungan dengan mental health. Semuanya, cuma kan haji kadang-kadang agak susah ditarik benang merahnya. Kalau sholat oke lah, puasa oke lah, kita sama-sama ngerti. Tapi narasi haji dan mental health itu kayaknya jarang sekali. Apa hubungan antara haji dengan mental health? Ternyata haji itu adalah identity reset. Haji itu adalah meriset kembali diri kita. Dan itu bagian dari proses kesehatan mental. Kita harus punya momentum buat meriset identity kita. Momentum itu macam-macam. Ada pilihan, ada keterpaksaan. Tapi kan mungkin kita gak pengen meriset diri kita gara-gara keterpaksaan. Walaupun kalau terjadi ya sudah. Saya pernah meriset diri saya karena sebuah musibah. Musibahnya apa? Tsunami. Waktu itu saya masih kuliah di Mesir. Ibu saya meninggal di tsunami. Saya tinggal di Ajun habis. Yang bagian komplek Berjaya itu. Ibu saya, kakak saya, dikuburkan di kuburan masal. Saya masih di Mesir. Padahal waktu itu tuh life goal saya adalah saya pengen pulang ke Bandar, pengen beli rumah kecil buat rumah. Karena kita selama hidup tuh jadi kontraktor. Kontrak sana sini. Saya pernah tinggal di Bitchin, pernah tinggal di Lantemen, pernah tinggal di Ajun, pernah tinggal di daerah Penayung. Pokoknya seluruh Banda Aceh ini saya pernah punya rumah di situ. Seringnya ganti rumah kenapa? Diusir. Bukan karena pengen pindah rumah, diusir. Karena nggak bisa bayar kontrakan, diusir pindah lagi. Lalu saya itu sederhana, pengen beli rumah kecil aja buat rumah. Tapi nyatanya saya baru lulus kuliah, mak meninggal. Itu momen untuk buat saya identity reset, ganti nama Hananata. Dan kayaknya malam ini akan terbuka, tapi kalau boleh saya minta dengan sangat ke Pak Wakil Wali, itu secret identity. Kenapa ganti nama? Identity reset. Terus saya pulang, kenapa nggak pulang ke Aceh? Karena pengalaman saya pengen banget. Semua jengkal tanah di Banda Aceh ini mengingatkan saya pada ibu saya. Itu terlalu berat buat saya waktu itu. Sehingga waktu itu pulang, saya harus hijrah dulu. Hijrah ke Bandung. Akhirnya kok enak tinggal di Bandung. Nggak kerasa pada 20 tahun. Identity reset. Ternyata ketika kita melakukan identity reset, personal growth kita itu lebih bagus. Masalahnya, banyak orang nunggu momentum musibah dulu baru identity reset. Apa ngasih kita pilihan? Nggak harus momentumnya musibah. Haji salah satu momentum identity reset. Makanya orang pulang haji itu kayak dia baru lahir kembali, jadi manusia yang baru. Itu kan identity reset, kan itu meaningnya kan. Nah, untuk identity reset itu kita coba mengambil meaning dari semua adegan haji, mulai arafahnya, mulai mihrabnya, mulai tawafnya, sa'inya, dan seterusnya, termasuk
menyembelih kalau kita tamattu dan seterusnya. Intinya semua yang kita kerjakan di haji itu harus kita ambil meaning proses identity reset. Pulang haji saya adalah orang baru, dan tidak sedikit orang yang pulang haji itu punya nama panggilan baru. Bahasa sederhananya ganti nama, tapi bukan ganti identity, ganti kunyah, panggilannya dia. Kenapa? Demi identity reset, semangat growth yang baru. Dan itu haji banget. Sehingga menurut saya sih, kalau kita punya kesempatan, atau kalau misalnya hajinya masih lama, tadi kita tetap nabung karena niat tadi yang biar sempurna, kita ambil yang ringan. Nah itu haji kecil ya. Ada rezeki, haji tetap nabung cicil selama sekian tahun yang memang sudah jadi jadwal antrinya, ambil umrohnya. Misalnya setelah 5 tahun, oke ini umroh dulu deh. Kenapa? Ambil momentum identity reset. Pulang dari umroh, saya yang sebelum dengan yang sesudahnya berbeda. Saya akan berganti banyak hal dalam hidup saya, mindset saya, life goal saya, effort saya, apa yang saya perjuangkan, apalagi personal value-nya saya, self-esteem-nya saya, mental block saya buka semuanya. Itu dibukanya tuh ketika kita di sana. Kok bisa Ustaz? Karena menurut saya Ka'bah itu adalah kilometer nol spiritual. Ka'bah itu kilometer nol spiritual. Sabang kilometer nol Indonesia. Ka'bah kilometer nol spiritual. Tauhid puncaknya di sana. Kita bisa menjalankan rangkaian ibadah umroh dan haji dengan meaning tauhid yang baik, kita akan kembali punya riset nol. Allah, saya fakir di hadapan Allah, saya bodoh. Allah, saya lemah. Nol. Engkau satu-satunya ya Allah. Yang lain gak ada apa-apanya. Saya gak ada apa-apanya. Keluarga gak ada apa-apanya. Manusia gak ada apa-apanya. Harta gak ada apa-apanya ya Allah. Engkau satu-satunya. Mulai dari sana jadi manusia baru. Dan itu semuanya diajarkan dalam rangkaian ibadah haji. Dengan semua bentuk ritualnya. Coba kita bangun itu. Sebenarnya panjang banget nih teori identity reset. Tapi insya Allah lain kali saya juga nanti berharap bukan dari versi kita bisa edukasi ya Bu ya, edukasi Gen Z dan milenial tentang mental health dan terapi ibadah haji dan insya Allah.